Halo Sobat Kesmas, perkenalkan saya Tati Justisia Neno Veto dengan NIM 200701041. Hari ini kita akan membahas tentang asma. Iya, asma. Sepertinya sudah tidak asing lagi di tengah kita ketika mendengar tentang asma. Tapi tidak banyak dari kita yang sudah mengetahui sebenarnya apa itu asma, penyebabnya karena apa, gejalanya apa saja, dan juga epidemiologi, patofisiologi dari asma. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai asma secara menyeluruh. Oleh karena itu, ikuti terus video saya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu asma. Jadi, asma adalah gangguan pada bronkus dan trakea yang memiliki reaksi berlebih terhadap beberapa stimulus tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa gangguan pada bronkus dan trakea. Bronkus dan trakea mengalami gangguan karena adanya inflamasi dan juga pembengkakan di saluran pernafasannya. Perlu kita ketahui bahwa asma merupakan penyakit kronis yang mengganggu pada saluran pernafasan. Jadi secara sederhana dapat saya katakan bahwa asma adalah kondisi ketika pernapasan seseorang meradang, sempit, membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih pada alveolusnya. Nah, lendir tersebut menyebabkan tidak terjadinya pertukaran oksigen dalam alveolus, akibatnya seseorang dikatakan sulit untuk bernafas. Berikut kita masuk pada epidemiologi. Berdasarkan data World Health Survey tahun 2016, prevalensi asma secara klinis di dunia tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang saja, namun di negara maju juga banyak mengalami asma. Dapat kita lihat pada kasus tertinggi yang terjadi adalah di negara Australia dengan kasusnya itu 21%. Sedangkan kasus terendah malah terjadi di negara berkembang yaitu negara Vietnam dengan kasusnya adalah 1%. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar yang tertera di layar. Sedangkan prevalensi asma di Indonesia sendiri pada tahun 2018 yang menduduki 7 peringkat provinsi. Penyakit asma terbanyak di Indonesia adalah yang pertama yaitu DKI Yogyakarta dengan kasus asma 4,5%, Kalimantan Timur dengan 4,0%, Bali dengan 3,9%, Kalimantan Tengah dengan 3,4%, Kalimantan Utara ada 3,3%, NTB ada 3,1%, dan yang terakhir Sulawesi dengan kasus 3,0%. Sedangkan provinsi yang memiliki prevalensi terendah adalah Sumatera Barat dengan kasus yaitu 1,0%. Lalu bagaimana dengan prevalensi asma di NTT? Pada tahun 2018, menurut data yang saya peroleh, yang menduduki 5 peringkat kabupaten atau kota penyakit asma terbanyak di NTT adalah yang pertama yaitu Rotendao dengan prevalensinya 2,92%, Sumba Timur 2,67%, Sika 2,64%, Flores Timur 2,18%, Kota Kupang dengan 2,15%. Sedangkan yang memiliki prevalensi terendah di Nusa Tenggara Timur yaitu Belu 0,24%, TTS 0,66%, dan Sumba Barat 0,76%. Kita akan mengenal faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan seseorang bisa terkena asma. Yang pertama yaitu memiliki riwayat alergi. Lalu yang kedua, faktor keturunan atau faktor genetik. Yang ketiga, memiliki riwayat infeksi paru-paru. Yang keempat, terpapar asap rokok sejak kecil. Yang kelima, ibu merokok saat mengandung. Yang keenam, anak lahir secara prematur atau dengan berat badan rendah. Dan yang ketujuh adalah faktor pekerjaan. Berikut kita akan mengetahui klasifikasi dari asma. Ada beberapa klasifikasi asma menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut MC Connell. Ada 3 bagian asma yang dikemukakan oleh MC Connell, yaitu yang pertama asma alergi atau ekstrinsik. Asma alergi menurut MC Connell disebabkan oleh alergi dari hal-hal yang biasanya terhirup seperti sari bunga, debu, dan lain-lain yang dapat menyebabkan alergi. Lalu yang kedua adalah asma non-alergi. Menurut MC Connell, asma non-alergi disebabkan oleh kondisi emosional dan psikis dari seseorang. Biasanya hal ini disebabkan oleh stres atau sebagainya yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pernafasan. Lalu yang ketiga yaitu asma yang disebabkan oleh penyakit paru. Asma jenis ini disebabkan oleh beberapa jenis penyakit paru yang dapat menghalangi aliran udara masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga membuat seseorang sulit untuk bernafas. Yang berikut klasifikasi menurut Gina. Ada 3 perbedaan yang dikemukakan oleh Gina. Yang pertama yaitu asma intermittent, yaitu munculnya gejala kurang dari 1 kali dalam seminggu, eksaserbasis atau peningkatan gejalanya itu secara singkat. Lalu gejala malam tidak lebih dari 2 kali sebulan. Alat bantu pernafasan dibutuhkan jika ada serangan. Lalu yang kedua yaitu asma persisten ringan, di mana gejala asma malam lebih dari 2 kali per bulan. Eksaserbasi lebih dari 1 kali per minggu, namun terjadi tidak setiap hari.
Kemudian eksaserbasi mempengaruhi aktivitas dan juga jam tidur dari penderita. Kemudian pada tahap ini penderita membutuhkan alat bantu pernafasan setiap hari. Lalu yang ketiga yaitu asma persisten berat, di mana gejala asma malam sering terjadi, eksaserbasi setiap hari dan membutuhkan alat bantu pernafasan setiap hari serta penanganan lebih lanjut. Ada klasifikasi yang terakhir itu dilihat berdasarkan derajat beratnya serangan menurut Gina. Yang pertama yaitu asma ringan, yang termasuk dalam asma ringan yaitu asma intermittent dan asma persisten ringan. Sedangkan yang kedua adalah asma sedang, yang termasuk dalam asma sedang yaitu asma persisten sedang. Sedangkan yang ketiga asma berat, yang termasuk dalam asma berat yaitu asma persisten berat. Yang berikut kita akan bahas tentang gejala. Nah, gejala pada seseorang yang mengalami asma di awal akan merasakan sulit bernafas, batuk, dada sesak, nyeri, dada rasa tertekan, mengi atau bunyi saat bernafas. Namun lama-kelamaan penderita asma akan mengalami gejala itu bertambah parah, di mana gejala-gejala tersebut akan bertambah buruk di pagi hari dan juga di malam hari. Gejala tersebut akan hilang dan muncul kembali di hari yang sama. Gejala akan bertambah buruk saat penderita mengalami flu dan juga saat penderita mengekspresikan perasaannya seperti sedang menangis, tertawa, atau terkena alergi dan juga sedang berolahraga. Kita akan bahas tentang patofisiologi pada penyakit asma itu sendiri. Jadi patofisiologi pada penyakit asma merupakan proses inflamasi dan hiperreaktivasi saluran pernafasan yang akan mempermudah terjadinya obstruksi jalan napas, kerusakan epitel saluran napas, gangguan saraf otonom, dan adanya perubahan pada otot poros bronkus juga diduga berperan pada proses hiperreaktif saluran pernapasan. Lalu yang berikut adalah pengendalian dan pencegahan. Pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan asma agar tidak semakin memparah, yaitu dengan yang pertama, hindari pemicunya. Menggunakan pengobatan penyakit asma, selalu membawa obat kemanapun kita pergi, memakai pelembab udara, mengatur pola makan agar tetap teratur dan terjaga, sering cek fungsi paru-paru ke dokter, dan yang terakhir adalah mengelola stres. Selain itu, ada pun pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena asma. Yang pertama adalah berhenti dari kebiasaan merokok, menghindari makanan bersumber alergi. Jika kita alergi terhadap kacang, maka berhenti makan kacang atau menghindarinya. Jika alergi terhadap seafood, maka menghindari seafood dan sebagainya. Lalu kemudian membiasakan hidup bersih dan sehat, makan teratur, olahraga yang teratur, tidak memelihara hewan berbulu seperti anjing, kucing, dan lain-lain yang dapat memicu alergi. Sekian yang dapat saya bagikan mengenai penyakit tidak menular asma. Kiranya dapat bermanfaat. Stay healthy, stay safety. Salam sehat.